Halo semuanya, hari ini kita mau belajar tentang konsep peluang. Terkait konsep peluang yang ada di sekitar kita, contohnya seberapa besar kemungkinan untuk akan turun hujan dan berapa kemungkinan seseorang terpapar COVID. Di sini ada peta konsep tentang apa yang akan kita pelajari. Tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya akan mempelajari tentang distribusi peluang. Oke, silakan dikerjakan dulu tes diagnostik awalnya. Linknya ada di Baik, grup Bu. WhatsApp ya. Oke, sudah cukup ya? Sudah mengumpulkan semua? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi sudah mengerjakan peluang diagnostik. Kemudian di sini di sini mengingat kembali materi sebelumnya jika sudah ada di SMP, peluang kejadian itu adalah jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah hasil yang mungkin. Sebagai contoh di sini adalah peluang jumlah 11. Jadi ada 2 mata dadu, misalnya warnanya hijau dan juga biru, bermata dadu 6, kemungkinan dia berjumlah 11 itu contohnya adalah 5 merah dan 6 hijau, 5 hijau dan 6 biru ataupun 5 biru dan 6 hijau. Sehingga jumlah kejadian yang mungkin adalah 2 dan jumlah semua hasil yang mungkin itu adalah 36. Sehingga peluangnya adalah 2/36 sama dengan 1/18. Contoh yang lain adalah kemudian ini. Yuk dicoba dulu latihannya, latihan 8.1. Sudah bisa semua ya? Oke, sekarang kita mau lihat ke soal cerita. Di sini ada LKPD ini bertujuan untuk mengintegrasikan social emotional learning berkaitan dengan keterampilan empati. Silahkan kelompok kalian berdiskusi dan dijawab kalau membutuhkan referensi ada di halaman 219 yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dapat dipahami ya? Iya, Bu. Oke, Ya, silahkan Bu. dikerjakan dulu. Oke, sudah cukup ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Yuk, Sudah, Bu. silakan yang mau mempresentasikan. Saya, Bu, mau mencoba mempresentasikan. Oh iya, silahkan Mbak Mira. Ini simulasi role play. Saya bacakan dulu ya, Bu, simulasi role play-nya. Gitu. Oke, boleh. Pada pelaksanaan pembelajaran, Somat diminta oleh guru untuk mempresentasikan pengetahuannya mengenai salah satu soal peluang. Ketika mempresentasikan pengetahuan Somat melakukan kesalahan karena miskonsepsi pada materi peluang. Somat, ini Somat ya, Bu. Halo teman-teman, saat kita melempar 2 dadu bermata dadu 6 yang berwarna merah dan putih, peluang hasil yang diperoleh berjumlah 11 adalah sepertiga. Hal ini karena jumlah 11 hanya dipenuhi oleh 5 merah dan 6 putih atau sebaliknya 6 merah dan 5 putih. Sehingga terdapat 2 kejadian kemudian dibagi 6 karena mata dadunya ada 6. Sehingga peluangnya 2/6 atau sepertiga. Nah, menurut kelompok kami, jawaban yang disampaikan Somat tersebut kurang tepat. Karena sepengetahuan saya dari referensi buku yang telah saya baca di halaman 219, itu rumusnya peluang itu banyaknya kejadian dibagi banyaknya kejadian yang mungkin. Nah, karena di sini adalah pelemparan 2 buah dadu, maka harusnya banyaknya kejadian yang mungkin itu ada 36. Seharusnya peluang muncul mata dadu berjumlah 11 itu 2/36, bukan 2/6. Jadi peluangnya harusnya 1/18. Seperti itu, Bu. Berarti tadi Somat melakukan kesalahan di bagian hasil seluruhnya ya, Mbak ya? Iya, Bu. Kalau Hasil kamu menemui Somat atau teman kamu yang melakukan kesalahan miskonsepsi gitu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu mungkin saya akan menyarankan Somat untuk melihat kembali buku catatan gitu untuk menyamakan pemahaman gitu, Bu. Kalau peluang itu banyaknya kejadian yang dikehendaki dibagi banyaknya seluruh kejadian yang mungkin gitu, Bu. Apakah kamu akan langsung menyalahkan Somat atau bagaimana kira-kira kalimatnya agar kamu bisa menyampaikannya ke Somat? Somat, kamu salah atau bagaimana? Somat, ini jawabanmu sebenarnya sudah mendekati benar loh. Cuman kok menurutku berdasarkan buku yang di halaman 219 ini, sepertinya kok kamu melakukan kesalahan ya di pembagiannya. Kok seingatku harusnya dibagi banyaknya kejadian yang mungkin. Nah, banyaknya kejadian yang mungkin harusnya 36 nggak sih? Kan 2 buah dadu, bukan 1 dadu. Begitu, Bu, yang mungkin saya sampaikan ke Somat. Oke, makasih ya Mbak Mira ya. Oke, selanjutnya mungkin ditanggapi ya sama kelompok lain. Coba Mas Denny yuk, saya pengen dengar komentarnya. Tadi kan Mbak Mira punya kalimatnya seperti itu. Kalau menurut Mas Denny, apakah cara Mbak Mira untuk mengantarkan ke Somat itu sudah benar? Atau ada pandangan yang berbeda atau mungkin cara yang lain? Ya, izin menjawab, Bu. Dari kelompok kami memandang dari pendapat dari kelompoknya Mbak Mira tadi, kami setuju, dalam hal ini, perlunya terkait dengan, rasa empati begitu. Jadi walaupun ada teman yang melakukan kesalahan, mungkin bisa diingatkan dengan, cara yang baik dan bisa, tersampaikan dengan baik itu menggunakan, misalkan dengan cara-cara yang seperti tadi disebutkan itu, Bu. Nah, dalam hal ini konteks untuk berempati, memang sangat penting begitu, Bu. Oke, makasih ya. Makasih ya jawabannya kelompoknya Mbak Mira sama Mas Denny, bagus sekali. Saya bersyukur gitu karena hari ini saya mendengarkan kalimat yang baik dan harapan saya kalian akan mengimplementasikan empati ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, pertama jangan langsung menyalahkan, tapi lihat data-data atau bukti-bukti sehingga dapat terjadi pertukaran dan kalau memang benar atau salah sehingga itu bisa diluruskan tanpa menjudge atau dengan kalimat yang baik tadi. Makasih gitu. Tadi jawabannya Mbak Mira sudah benar juga ya. Mungkin tadi saya lupa mengkonfirmasi jawabannya tadi berapa Mbak Mira? 1/18 ya? Oke. Kayak gitu, mengenai tugas-tugasnya silahkan diisi ya. Tadi jawabannya sudah benar tapi hanya saja diisi saja di kolom yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya kita sampai pada proses refleksi, apa saja yang kalian pahami dalam kelas matematika, apa saja istilah atau mungkin rumus, itu silahkan dikirim. Oke, sudah ya? Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, assalamualaikum.